Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome to my YouTube channel. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Pada video kali ini saya akan membahas di part 2 yang sebelumnya kita bahas mengenai teori simpanan tabungan. Kemudian yang di part 2 ini saya akan membahas mengenai metode perhitungan bunga tabungan. Nah, sebelumnya kalian masih ingat kan di part 1 kita bahas mengenai metode perhitungan bunga tabungan yang terdiri dari 3 macam. Yang pertama itu ada metode perhitungan saldo harian, kemudian metode saldo rata-rata, kemudian metode saldo terendah. Nah, di sini saya akan membahas beberapa contoh dari masing-masing metode tersebut. Yang pertama, kita akan bahas mengenai perhitungan metode saldo terendah pada bunga tabungan. Oke, perhatikan, apa sih yang maksud dengan metode saldo terendah? Perhitungan suku bunga tabungan ini dilakukan dengan melihat saldo terendah dalam satu periode di mutasi rekeningnya. Perlu diketahui, jumlah suku bunga berdasarkan indikator ini bisa berbeda-beda tergantung jumlah saldo terendah tiap bulannya, di mana metode saldo terendah ini dengan rumus bunga sama dengan persentase dari bunga dikali dengan saldo terendah dibagi dengan 12 bulan. Kemudian yang kedua, apa yang maksud dengan metode saldo rata-rata pada bunga tabungan? Pada metode ini, bank harus menghitung dahulu saldo rata-rata dalam satu periode mutasi rekeningnya. Setelahnya, barulah dilakukan perhitungan menggunakan rumus di bawah ini. Yaitu rumusnya adalah bunga sama dengan persentase bunga dikali saldo rata-rata dibagi dengan 12 bulan. Nah, untuk yang terakhir ini adalah perhitungan bunga tabungan menggunakan metode saldo harian. Metode ini digunakan berdasarkan jumlah saldo harian pada periode atau bulan berjalan di mutasi rekening. Berikut ini rumusnya. Bunga sama dengan saldo harian kali suku bunga dikali hari dibagi dengan 365. Nah, di sini mari kita lihat beberapa contoh soal atau pembahasan dari masing-masing metode saldo bunga tabungan. Oke, yang pertama di sini ada soalnya ada beberapa transaksi. Oke, di sini transaksi yang terjadi di rekening tabungan Tuan Ibrahim selama bulan Oktober 2001. Tanggal 1 Oktober dilakukan setor tunai sebesar 6 juta. Kemudian tanggal 10 Oktober setor tunai lagi sebesar 4 juta. Tanggal 12 Oktober tarik tunai 3 juta. Tanggal 16 Oktober transfer masuk sebesar 2 juta. Kemudian tanggal 20 Oktober tarik tunai sebesar 5 juta. Kemudian tanggal 30 Oktober setor tunai sebesar 1 juta. Nah, di sini carilah bunga bersih tabungan dengan metode saldo terendah dengan suku bunga 16% per bulan dengan pajak 15%. Kemudian yang kedua, carilah bunga bersih tabungan dengan metode saldo rata-rata dengan suku bunga 1,6% per bulan, pajak 15%. Carilah beberapa bunga yang akan diterima Tuan Ibrahim di mana metode yang digunakan adalah saldo harian. Dan untuk saldo harian, suku bunganya sebagai berikut. Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, bunga sama dengan 18% per tahun. Dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 20, bunga sama dengan 15% per tahun. Dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 30, bunganya adalah 20% per tahun. Maka berikut adalah pembahasannya. Oke, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat tabel laporan rekening tabungan Tuan Ibrahim. Nah, di situ sudah disediakan dan sudah ada contohnya atau jawabannya, di mana di situ tabelnya terdiri dari tanggal, transaksi, debit, kredit, dan saldo. Untuk transaksi pertama, tanggal 1 bulan 10 ada transaksi setor tunai, di mana kalau ada setor tunai, maka masuk kredit sebesar 6 juta, untuk saldonya pertama adalah 6 juta. Kemudian tanggal 10 ada setor tunai lagi, berarti masuk kredit sebesar 4 juta. Kemudian saldonya berapa? Berarti 6 juta dari saldo pertama ditambah dengan 4 juta yang dikredit. Jadi saldo yang terakhir adalah 10 juta. Kemudian tanggal 12 yaitu ada tarik tunai. Jadi kalau tarik tunai berarti dia masuk debit sebesar 3 juta. Berarti untuk saldonya 10 juta, kalau misal masuk debit berarti dikurangkan, berarti 10 juta dikurangi 3 juta sama dengan 7 juta. Kemudian tanggal 16 terjadi transfer masuk. Jadi kalau transfer masuk berarti dia masuk kredit. Berarti saldonya sebesar 2 juta. Berarti saldonya 7 juta dari saldo tanggal 12 ditambah dengan 2 juta sama dengan 9 juta.
Kemudian tanggal 20, ya ini adalah tarik tunai. Tarik tunai berarti dia masuk debit lagi. Berarti kalau masuk debit ditambah atau dikurangi? Oke, pintar. Kalau masuk debit berarti dikurangi. Berarti antara saldo tanggal 16 itu 9 juta dikurangi dengan 5 juta saldo tanggal 20, sehingga saldo terakhir adalah 4 juta. Kemudian tanggal 30 terakhir yaitu ada setor tunai. Kalau setor tunai masuk apa? Oke, masuk kredit ya. Berarti kalau masuk kredit berarti tambah dikurang? Ditambah. Oke, berarti saldo pertama 4 juta ditambah dengan 1 juta berarti saldo terakhir adalah 5 juta. Oke, dari sini bagaimana sih cara menghitung bunga tabungan dengan menggunakan metode saldo terendah? Di sini telah disediakan, masih ingat ya, rumus dari metode saldo terendah. Oke, saldo terendah. Rumusnya adalah bunga sama dengan persentase bunga dikali dengan saldo terendah dibagi dengan 12 bulan. Bunga tadi 16% dari soal dikali dengan saldo terendah di rekening tabungan. Nah, di situ rekening tabungan saldo terendah berapa? Nah, di situ ya, itu adalah saldo terendah adalah 4 juta. Berarti di situ dimasukkan saldo terendah 4 juta dibagi dengan 12% sama dengan 53.333,33. Nah, di situ juga ada pajak sebesar 15%. Berarti pajak sama dengan 15% dikali dengan bunganya 53.333,33 sama dengan 7.999,9. Jadi bunga bersihnya yang harus diperoleh yakni sebesar 53.333,33 dikurangi dengan 7.999,9 sebesar 45.333,43. Nah, itu bunga bersih dari menggunakan metode saldo terendah. Nah, berikutnya yakni menghitung bunga tabungan menggunakan metode saldo rata-rata. Nah, untuk metode saldo rata-rata, kita masukkan rumus terlebih dahulu. Rumusnya adalah bunga sama dengan persentase bunga dikali dengan saldo rata-rata dibagi dengan 12 bulan. Nah, di sini berarti saldo rata-rata kita peroleh dari rekening tabungan tadi. Nah, laporan rekening tabungan tadi kan ada saldo tuh yang terakhir ya. Berarti dimulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 kita jumlahkan saldonya semuanya, kemudian dibagi dengan total transaksi tersebut. Jadi hasil dari saldo rata-rata dari laporan buku rekening tabungan yaitu sebesar Rp6.833.333. Nah, nanti dimasukkan ke dalam rumus, berarti 16% dikali dengan Rp6.833.333 dibagi dengan 12 bulan sebesar 91.111,10. Oke, kemudian dimasukkan pajak lagi. Nah, tadi kan ada pajaknya 15% tuh ya kan ya. Berarti di situ dikalikan dengan bunga, nanti hasilnya 7.999,9. Dan nanti bunga bersihnya adalah pengurangan dari bunga dikurangi dengan pajak. Oke, selanjutnya di sini adalah metode saldo harian. Oke, bisa kalian lihat di situ ya, metode saldo harian berarti dihitung dari per tanggal. Tadi kan ada dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 bunganya 18% per tahun, dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 20 bunganya 15% per tahun, dari tanggal 21 sampai dengan 30 bunganya 12% per tahun. Nah, di sini kita masukkan tuh ya, berarti mulai tanggal 1 sampai dengan 9 Oktober, kemudian nanti ada tanggal 10 Oktober, tanggal 11 Oktober. Oke, mungkin itu penjelasan mengenai perhitungan bunga tabungan yang terdiri dari tiga metode. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat semuanya dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe.